Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, di belakang saya ini adalah Mitsubishi Triton, New Triton facelift yang single cabin, yang mobil ini tinggal di delivery ke customernya. Customernya kebetulan ada di Kendari dan kita ada di Makassar. Nah, mobil ini unik dan keren dengan sedikit modifikasi yang menurut saya menjadikan mobil ini kelasnya lebih, ya kurang lebih megah daripada mobil-mobil single cabin yang ada di brand lain atau bahkan sesama brand Mitsubishi. Seperti apa mobilnya, ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng, jangan lupa ditekan, gambar jempol ke atas seperti ini jangan lupa ditekan, dan video ini dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan. Ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Mitsubishi Triton, New Triton ya, New Triton facelift 2021 yang single cabin. Tapi mobil ini kelihatan sangat gagah dan sangat garang, bos. Pertama, warnanya hitam, ya warna yang memang kelihatan lebih garang. Yang kedua, mobil ini udah dipasangin bulbar oleh pembelinya. Tapi harus kalian tahu bahwa bulbar ini adalah bulbar yang dipasang yang harganya di luar daripada harga pembelian mobil. So, kalian kalau misalkan mau mobilnya dibikin kayak gini bisa, tapi mesti extra cost karena memang yang kayak ginian itu nggak jadi bawaan pada saat mobil ini dibeli oleh si pembelinya. Nah, untuk harga mobil ini itu dibeli dengan harga kurang lebih 268 juta ya, 268 juta harga beli daripada mobil ini oleh customer tersebut. Lalu kemudian untuk pemasangan tanduknya atau bulbar yang ada di bawah dengan kaca filmnya, karena memang udah dipasangin kaca film ya, kalau kita lihat di atas nih memang kelihatan lebih garang lagi ya, karena kaca filmnya rada hitam kayak gitu. Nah, kaca film plus bulbar yang ada di bawah itu nambah kurang lebih 3,7 hampir 4 jutaan lah ya. Nah, untuk kalian yang menginginkan mobil yang seperti ini, entah itu bahan atau misalkan mau dibuat persis kayak gini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai proses pembelian mobilnya, bos. Nah, ini adalah Mitsubishi Triton GLX. Setahu saya ini varian paling basic, karena kenapa? Itu velgnya masih pakai velg kaleng, bos. Masih pakai velg kaleng. Tapi ya namanya mobil barang, nggak perlu tampilan lebih mewah untuk bagian kaki-kaki. Tapi menurut saya dengan tampilan yang udah gagah di bagian depan, kalau diganti velg dengan bannya itu akan lebih gagah dan lebih garang lagi, bos. So, saran buat yang punya mobil ini, teman-teman atau sahabat kita yang ada di Kendari, ya kalau mau lebih garang segarang pada saat kita ngelihat mobil ini dari depan, bannya diganti lagi, bos. Bayangin coba kalau misalkan kita lihat dari sini, mobil ini dibuat lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi ke atas. Lalu kemudian offset kedua bannya kiri kanan itu jadi lebih lebar. Wadidaw, wadidadidadidaw, akan lebih sangar lagi. Nah, buat kalian juga yang membeli mobil di
kita dengan menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi kalau misalkan kalian mau mobilnya direview setelah pembelian, atau bahkan kalau kalian mau mobilnya direview di lokasi tempat usaha kalian sekaligus buat ngiklanin usaha kalian, silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk kita discuss mengenai program itu. Nah, Triton ini kalau kita lihat dari depan memang varian paling basic, tapi secara tampilan dia tetap gagah, bos. Pertama, lampunya kalau kita lihat udah pakai proyektor, bos. Jadi ini kelihatan garang kalau kita lihat dari sini. Ya, sepertinya masih pakai bohlam ya. Kalau kita lihat di yang bagian dalam pakai bohlam juga. Lampu sennya pakai bohlam juga. Lalu kemudian ya nggak ada fog lamp. Tapi ya so far so good lah. Namanya mobil barang, varian paling basic ya, nggak segarang atau nggak selengkap yang varian di atasnya. Apalagi yang double cabin. Kalau kita lihat di sini, si logo Mitsubishi-nya ini jadi mewah sendiri di tengah-tengah. Jadi unsur yang paling mewah di antara kegarangan bumper depannya yang serba hitam dan hitam doff, bos. Hitam doff untuk bumper depannya nih. Hitam doff, ini hitam doff juga. Bonetnya kap mesinnya dibuat warna glossy. Di sini juga warnanya hitam glossy. Nice, kayak gitu, bos. Nah, untuk tanduknya ini sorry batuk. Untuk tanduknya ini sepertinya ada kabelnya ya, dan ini ya entah berfungsi lampunya apa enggak, tapi harusnya sih berfungsi ya. Dan ini bisa jadi fog lamp juga. Ini pakai Rhino Guard, nggak tahu ini produk dari mana. Nah, ini ada tulisannya 4x4 aksesoris by Sunrise. Nah, ini lalu kemudian di sini ada kayak towingnya buat mobil ini ditarik kalau dia kejebak di lumpur. Nah, ini ada kabelnya. Kabel yang mengkoneksikan dari bagian elektrik mobil ke bagian lampunya. Jadi, lampunya berfungsi, bos. Dan ini cukup kokoh, bos, sama seperti yang ada di atas ini. Ini sangat kokoh. Jadi, hati-hati kalau kalian berhadapan sama mobil ini. Ya, sebaiknya menghindarlah ya. Kayak gitu. Nah, untuk velgnya masih menggunakan velg kaleng. Kalau kita lihat di sini tetap 6 baut, dan ini bannya pakai Dueler HT yang tengah ya, bukan yang AT, bukan juga yang MT. Dan ini untuk ukuran bannya dia pakai yang 205 ring 16. Cuman ring 16 sih, tapi ya oke lah, nggak ada masalah, dan menurut saya itu cukup. Tapi lebih garang lagi kalau misalkan diganti dengan ukuran ban yang lebih besar lagi, karena kalau kita lihat dari sini ini ruang untuk rodanya masih cukup luas. Nah, di sini biasanya dipasangin lampu sein, tapi ini nggak ada. Sekali lagi ini varian paling basic. Jadi di sini cuma ada kayak dummy untuk lampu seinnya, karena lampu seinnya dipasang di atasnya fender. Ada di sini. Nah, untuk wipernya dia nggak pakai yang frame besi. So far lebih aman buat kaca yang ada depan sini. Nah, ini udah dipasangin kaca film juga. Ya, kayak gini. Jadi ya kayak gitulah kelihatannya. Karena dia warna hitam. Dan ini varian paling basic di sini, nggak ada warna-warna glossy lagi atau warna-warna chrome lagi, tapi dibuat warna hitam. Termasuk untuk handle pintunya dibuat warna hitam juga. Masih menggunakan kuncian biasa. Sekali lagi kalau buka pintu ya harusnya kayak gini. Nah, dengan jempol kita menahan bagian ini kita tarik, otomatis pintunya akan ngedorong sendiri. Sehingga kalau pintunya kekunci, kita paksa tarik sementara pintunya kekunci, ini biasanya gampang rusak. Ya, itu sekedar tips atau saran aja. Nah, untuk spionnya di sini entah ini pengaturannya manual atau elektrik, nanti kita lihat dari dalam. Nah, baknya karena ini yang single cabin, maka ukuran baknya jadi lebih lebih panjang, dan lebarnya masih sama sih ya dengan Triton yang lainnya. Nah, di sini ada hook juga untuk mengikatkan barang pada saat mobil ini memuat barang, dan ini ada 5
hooknya, termasuk dengan bar besi yang kayak ada di sini. Ini bisa buat pengikat juga. Lalu kemudian di atas ini ada pagarnya lagi, bos. Ini dibuatkan pagar untuk safety. Jadi kalau misalkan kalian bawa barang, ngerem tiba-tiba, tidak langsung menghantam kaca dan merusak mobilnya, tapi dia akan kena yang ini dulu. Ini sangat berfungsi, bos. Oh ya, selain yang ada di bagian luar ini, di bagian dalam nih kalau kita lihat dari sana ada 3 ya. Itu ada 3 pengikat dan di sini pasti ada. Nih, yang ada di bawah sini nih, bos. Nah, ini kelihatan ya. Sorry, ngeblur. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, kayak gitu. Untuk lampu belakangnya masih kelihatan sama dengan Triton yang lainnya, tapi semua materialnya masih menggunakan bohlam. Ya, kurang lebih sama kayak Pajero yang kata orang ini menangis, tapi ya apalah itu. Intinya menurut saya keren-keren aja. Ada tulisan Triton dan ini variannya yang GLX. Nah, ini emblem Mitsubishi. Ini masih yang bahannya plastik ya, apa ya, materialnya bukan material yang kayak warna chrome kayak gitu, tapi so far oke lah. Nah, pada saat kita turunkan, paling enak pegangan yang ada di sini. Kalau yang ini maybe cepat rusak. Ini kita pegang, maka dia akan turun ke bawah. Ini dari sini ke depan itu sangat panjang. Kalau saya kira-kirakan kurang lebih 2,5 meter. Kalau saya kira-kirakan ya, kira-kirakan. Untuk kalian yang lebih tahu posisinya berapa, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk membantu kita menjelaskan, karena saya belum pernah ngukur dan belum pernah baca referensi mengenai berapa sih panjang dari sini sampai ke bagian sana. Itu. Nah, ini udah dipasangin cover semua, jadi kalau kalian bawa barang itu nggak langsung merusak bagian bodi yang ada di dalam seperti yang ada di sini, karena dia dilapisi dengan pelapis kayak gini. Nah, di sini kalau kalian pasang kayak kayu pembatas juga bisa, tinggal turunkan ke bawah situ. Cakep ya. Oke, di sini masih ada 2 gundukan karena di situ ada roda di bagian bawahnya ya, dan menurut saya ya nggak ada masalah lah, wajar soal yang itu. Nah, ini dia pakai sling baja dan ini sangat kuat. Duduk berdua di sini pun mobil ini nggak ada masalah. Nah, nih kalau kita lihat pengikatnya bagian dalam 3, bagian kiri kanan 3, maksudnya masing-masing 3. Lalu kemudian bagian luar masing-masing 5, dan di bagian belakang ini kalau kita ngangkatnya kayak gini, ini masih ada 1 dan 2 untuk mengikatkan barang yang ada di bagian belakang. Nah, di belakang sini, di bawah maksudnya, sini ada hook lagi untuk menarik mobil yang ada di belakangnya kalau lagi kejebak di medan yang susah untuk lolos. Nah, di sini ada pernya, masih menggunakan per daun, dan untuk ban serepnya ini digantung di bagian bawah. Nah, gardannya sepertinya sama semua untuk ukuran Triton ya. Dia gardan rasionya 4.090. Kayak gitu, nggak kelihatan berem. Knalpotnya keluar dari sini. Lalu kemudian dari sebelah kanan ya kurang lebih sama lah ya. Sisi kiri dan kanan kurang lebih sama. Nah, sekarang kita coba intip bagian dalam daripada mobil ini. Nah, kita mulai dari sebelah kiri, bos. Untuk sebelah kiri, trim pintunya keduanya, kiri kanan pastinya masih pakai material plastik hard, motif kulit, tapi material hard plastik. Dan ini ada tempat buat naruh koin. Wih, ini tempat buat aksesorisnya terminal motor ya. Wah, bos, terminal motor kalau misalkan mau kita buat video di tempatnya terminal motor, kalau lagi ada modifikasi mobil ya boleh juga sih ya. Ya boleh lah ya, terminal motor. Nah, di bawah sini ada cup holder juga, dan di sini ada tuas untuk jendelanya. Dia masih pakai engkolan, belum yang electric power window. Untuk mengunci dan membuka kunci pintunya masih kayak gini ya, sama seperti Triton saya sih ya. Nah, di sini ada tweeter, lalu kemudian di bawah sini ada speaker, dan ini speakernya tadi saya tes pada saat mobil ini sedikit saya pindahkan. Untuk kualitas sound systemnya lumayan bagus. Nah, joknya udah pakai kulit, bos, tapi nggak pakai yang semi bucket.
seperti yang ada di bagian sana. Tapi ini kulitnya ya kayak kulit sintetis lah ya, bukan kulit yang premium. Nah ini bukan kulit yang premium kalau yang ini, tapi ada pori-porinya bos. Entah pori-porinya beneran pori-pori, tapi kelihatannya nggak tembus sampai ke dalam ya. Kelihatannya. Wes, standar safety di sini mesti ada airbag. Jadi kalau misalkan kalian duduk di bagian sebelah kiri, nah ada airbagnya untuk mengaman. Tapi jangan lupa bos, apalah arti airbag kalau kalian nggak pakai yang ini? Ini adalah seat belt yang berfungsi untuk menahan bodi kalian pada saat mobil ini nabrak dan bodi kalian kempas ke depan. Ada grip di sini buat pegangan. Sini untuk cup holdernya. Wah, ini material untuk kaca filmnya ya. Yang ini ada P3K-nya, lalu kemudian ada aparnya sebagai standar safety untuk sekarang-sekarang kalau beli mobil pasti dapat apar kayak gini. Nah, itu lalu kemudian di sini ada tuas transmisinya. Kalau kalian bingung ini, kalau kalian lihat ya, transmisi mobil ini tuh 5 percepatan ya. 6 percepatan dan mundur. Nah, untuk kiri depan itu masuk gigi 1 ya. Tapi kalau kalian tekan ke bawah, lalu kiri depan, maka yang berfungsi adalah gigi mundur. Jadi ini ditekan ke bawah, kiri depan. Itu gigi mundurnya atau transmisi mundurnya kayak gitu. Nah, untuk head unitnya masih yang kayak gini ya, belum yang touchscreen, tapi udah ada radio, lalu kemudian udah bisa aux juga sepertinya, lalu kemudian apalagi ya ada banyak lah. Di sini bisa CD juga. Untuk AC-nya dia masih pakai AC yang kompor gas lah ya. Nah ini masih pakai AC kompor gas, tapi untuk semburannya bisa ke badan dan kaki, bisa kaki aja. Nah untuk sirkulasi udaranya kalian bisa buka tutup di bagian bawah sini. Lampu hazard di bagian bawah, tempat penyimpanan di bagian bawah, dan ini joknya fix untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan nanti kita tunjukin. Di atas ini ada sun visor, nggak ada vanity mirror. Di sini ada grip lagi, dia modelnya retract, jadi dapat 2 di sini 1. Ini untuk naik. Ini pada saat kita di atas mobil dan kepengen untuk pegangan. Kalau ini kan biasanya kalau kita nyender agak jauh ya. Nah sekarang kita pindah ke sisi sebelah kanan bos. Kita buka aja pintunya langsung. Trim pintunya sama, gak ada yang beda. Pakai engkolan juga, belum pakai yang elektrik. Nah ini tuas untuk buka tutup pintunya. Sudah ada pengaturan untuk reclining, sudah ada pengaturan buat sliding yang ada di bawah sini. Bisa dimundurkan joknya ya. Dan ini dia pakai yang semi bucket ala-ala Pajero, ala-ala Triton yang double cabin. Headrestnya adjustable juga. Lampu baca di bagian belakang sana. Pas penempatannya, karena membaca biasanya ngarah pencahayaannya ke depan. Nah ini setirnya, wah bisa juga buat tilt. Teleskopik nggak ada, cuman bisa tilt aja. Kunciannya masih pakai kuncian yang biasa kayak gini. Dan ini di depannya udah pakai airbag juga bos. Sini ada gripnya, lalu di atas ini kagak ada gripnya. Di sini ada sun visor, nggak ada vanity mirrornya, tapi ada car holder. Nah spion tengahnya tuh dia untuk model dimmingnya masih manual ya, masih kletek-kletek kayak gitu ya, namanya mobil barang lah ya. Nah di bawah sini untuk buka tempat pengisian bahan bakarnya, lalu kemudian untuk mesinnya ada di bagian bawah sini. Nah kayak gitu, dapat karpet kayak gini ya, karpet dasar yang karet kayak gitu, karpet alas. Nah untuk mesinnya, ya mesinnya sih masih pakai mesin yang legendaris itu, mesin Triton sebelumnya lah ya. Nih. Nah ini kagak tahu kenapa ada kertas di situ. Oh ini buat kertas gesekan kemarin, cuman kurang aman sih ya kalau ditaruh di situ ada kertas. Nah kita ambil dulu kertasnya. Nah ini mesinnya masih pakai yang mesin legendaris itu, tapi so far menurut saya sudah sangat cukup lah. Dan kalau kita lihat dari sini memang kelihatan sangat full ya, karena ya mesinnya cukup besar. Nggak ada peredam pada bagian kap mesinnya, tapi
sangat cukup lah menurut saya. Nah, itu update kita kali ini mengenai si Mitsubishi Triton, New Triton facelift single cabin, yang mobil ini udah dibeli, tinggal delivery dari Makassar ke Kendari. So, itu update kita intinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah dari apa yang kita review kali ini, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Cakep ya mobil ini. Makasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.